Bayangkan sebuah papan catur politik di mana setiap langkah bukan hanya mempengaruhi satu bidang, tetapi juga memicu gelombang kejut yang mengguncang seluruh papan. Saat ini, dunia menyaksikan drama tegang yang melibatkan Prancis, Tiongkok, dan Rusia, di mana setiap ancaman dan tindakan balasan memiliki akar yang lebih dalam dari sekadar perselisihan sesaat. Mengapa Prancis, sebagai salah satu kekuatan utama Eropa, begitu berani menantang Tiongkok dan Rusia secara bersamaan? Apakah ini hanya gertakan politik, atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar di baliknya? Mari kita bedah lapisan-lapisan ketegangan ini untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun 2022, dunia telah berubah secara drastis. Konflik yang telah terjadi lebih dari 3 tahun ini telah menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung dan menyebabkan gejolak ekonomi dunia yang besar. Rantai pasokan energi dan pangan terganggu, menyebabkan harga gandum dunia melonjak 120% dari tingkat pra-perang. Lonjakan ini bukan hanya angka statistik, dampaknya langsung terasa di dapur setiap keluarga. Senada dengan itu, penurunan tajam ekspor neon Rusia menyebabkan harga chip dunia meroket 47%, mempengaruhi industri teknologi di seluruh dunia. Di tengah kekacauan ini, PBB berulang kali mencoba menengahi konflik, namun tak ada kemajuan berarti. Alasan utamanya adalah perbedaan yang tak dapat didamaikan mengenai isu-isu inti seperti kedaulatan wilayah, jaminan keamanan, dan pencabutan sanksi. Campur tangan mendalam dari negara-negara Barat semakin memperkeruh suasana, mengubah setiap putaran negosiasi menjadi jalan buntu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Ukraina, negara yang jauh lebih kecil dan kurang kuat dari Rusia, mampu bertahan dalam perang berkepanjangan ini? Jawabannya sederhana, mereka tidak bertarung sendirian. Lebih dari sekadar bantuan kemanusiaan, dukungan finansial dan militer dari Barat kepada Ukraina adalah strategi yang dihitung dengan cermat. Ini adalah perang proksi yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan dan pengaruh internasional Rusia, tanpa harus mengorbankan tentara mereka sendiri. Sejak 2022, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah menggelontorkan bantuan besar-besaran untuk Ukraina. Anggaran terbaru dari Kongres Amerika menyetujui memberikan bantuan lebih dari 632 triliun rupiah. Uni Eropa juga menjanjikan bantuan militer senilai 76 triliun rupiah pada 2025, dan Inggris Raya telah mengalokasikan 99 triliun rupiah. Bantuan ini tidak hanya berupa uang tunai. Uni Eropa bahkan memfasilitasi kerjasama produksi drone antara industri pertahanan Inggris dan pabrik-pabrik di garis depan Ukraina. Dengan dukungan yang begitu kuat, Ukraina memiliki kepercayaan diri lebih untuk menghadapi Rusia secara langsung. Bagi negara-negara Barat, skenario ini ideal. Mereka menggunakan Ukraina untuk melumpuhkan kekuatan militer dan ekonomi Rusia. Namun, di tengah skema besar ini, sebuah dinamika baru muncul. Pada Mei tahun ini, pemerintah Prancis mengumumkan ancaman sanksi 500% terhadap semua negara yang membeli minyak Rusia. Kebijakan ini, yang secara terselubung, menargetkan Tiongkok, memicu ketegangan baru yang rumit. Mengapa Prancis begitu terobsesi untuk menghentikan Tiongkok membeli minyak Rusia? Jawabannya terletak pada ketergantungan energi Tiongkok dan peran strategis Rusia sebagai pemasok utama. Sebagai salah satu importir minyak terbesar di dunia, Tiongkok mengimpor minyak dalam jumlah besar dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Malaysia, dan Irak. Namun, sebagai mitra strategis, Rusia adalah pemasok yang tak kalah penting. Pada tahun 2024, total impor minyak mentah Tiongkok mencapai sekitar 553 juta ton, dengan 108 juta ton, hampir seperlima berasal dari Rusia. Tiongkok adalah pembeli terbesar Rusia. Data ini menunjukkan hubungan kerjasama energi yang sangat erat antara keduanya. Ancaman tarif 500% dari Prancis, yang juga mencoba menggandeng Amerika untuk menekan Tiongkok, dianggap sepihak.
Amerika sendiri, yang telah melancarkan berbagai perang tarif terhadap Tiongkok, menganggap langkah Prancis ini sia-sia. Pengalaman menunjukkan bahwa bahkan tarif setinggi 245% yang pernah diterapkan Amerika gagal memaksa Tiongkok untuk menyerah. Pada akhirnya, kedua negara harus kembali ke meja perundingan. Ironisnya, di saat Prancis mengancam Tiongkok, mereka sendiri diam-diam membeli 19 juta barel minyak dari Rusia tahun lalu, menunjukkan standar ganda. Tiongkok, alih-alih gentar, justru merespons dengan langkah yang mengejutkan. Di saat Prancis masih gembar-gembor soal tarif, Tiongkok dan Rusia telah menandatangani kesepakatan minyak besar-besaran, senilai lebih dari 16,28 triliun rupiah, menambah 2,5 juta ton minyak setiap tahun. Kesepakatan ini selaras dengan janji Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memenuhi semua kebutuhan minyak Tiongkok. Lebih dari itu, transaksi minyak senilai 1,63 triliun rupiah antara kedua negara telah diselesaikan menggunakan mata uang yuan, sebuah langkah yang memperkuat peran yuan dalam perdagangan dunia dan membantu Rusia mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Di balik cerita politik yang besar, ada kemungkinan bahwa ancaman Prancis ini adalah sebuah balas dendam yang terinspirasi oleh sengketa perdagangan yang jauh lebih sederhana, brandy. Sengketa ini bermula pada Januari tahun 2024, ketika produsen brandy Tiongkok mengeluhkan praktik dumping brandy Uni Eropa, terutama dari Prancis, ke pasar Tiongkok dengan harga di bawah harga produksi. Hal ini membuat pangsa pasar brandy Uni Eropa di Tiongkok naik dari 43% pada 2019 menjadi 52% pada 2023, mengancam kelangsungan hidup produsen lokal. Setelah penyelidikan mendalam, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengenakan bea anti-dumping sebesar 34,9% terhadap brandy Uni Eropa, yang akan berlaku selama 5 tahun. Mengingat 98% ekspor brandy Uni Eropa ke Tiongkok berasal dari Prancis, sanksi ini memberikan pukulan telak bagi industri anggur Prancis. Kerugian diperkirakan mencapai 977 miliar rupiah per bulan, dan nilai pasar Pernod Ricard, produsen brandy terbesar di dunia, anjlok 16,29 triliun rupiah hanya dalam satu hari. Prancis mencoba bernegosiasi dengan Tiongkok untuk mencabut tarif ini, namun tak berhasil. Tiongkok berargumen bahwa mencabut sanksi untuk Prancis hanya akan melanggar hukum dan memicu tuntutan serupa dari negara lain. Kegagalan ini mungkin menjadi pemicu ancaman tarif 500% yang dilontarkan Prancis. Ini bukan lagi tentang minyak Rusia, melainkan tentang mempertahankan martabat dan industri nasional mereka. Ancaman ini bisa jadi adalah upaya untuk memaksa Tiongkok kembali ke meja perundingan dan mencabut sanksi brandy. Jika ancaman ini benar-benar diwujudkan, siapa yang akan menanggung beban terberat, Tiongkok atau Prancis? Ancaman Prancis untuk menaikkan tarif hingga 500% pada produk Tiongkok terlihat sangat dramatis, tetapi dampaknya terhadap Tiongkok sangat tidak berarti. Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, Tiongkok memiliki pasar domestik yang sangat besar untuk menyerap kelebihan kapasitas produksi. Lebih dari itu, Tiongkok memiliki beragam mitra dagang di seluruh dunia sehingga kehilangan pasar Prancis tidak akan menjadi bencana besar. Sebaliknya, dampaknya terhadap Prancis akan jauh lebih besar. Prancis sangat bergantung pada impor barang-barang Tiongkok yang efisien dan terjangkau, seperti material berkinerja tinggi, farmasi, dan rempah-rempah. Pada tahun 2024, total impor Prancis dari Tiongkok mencapai lebih dari 146,62 triliun rupiah. Jika Prancis menaikkan tarif, mereka akan kehilangan akses ke barang-barang ini. Mencari alternatif dari negara lain tidak hanya akan mengakibatkan harga menjadi lebih mahal, tetapi kualitasnya juga tidak terjamin. Kenaikan harga barang-barang impor ini pada akhirnya akan membebani rakyat Prancis dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Ancaman tarif 500% dari Prancis, terlepas dari narasi awalnya, tampaknya lebih merupakan gertakan politik dan ekspresi frustrasi atas sengketa ekonomi yang belum terselesaikan.
Ini adalah bukti bahwa hubungan antar negara tidak selalu didasarkan pada isu besar seperti perang, tetapi juga dipengaruhi oleh sengketa perdagangan yang lebih kecil namun tajam. Hal ini memunculkan pertanyaan yang provokatif. Apakah era ketergantungan ekonomi membuat perang tarif menjadi senjata yang lebih kuat daripada bom? Mungkinkah di masa depan, kita akan melihat lebih banyak negara yang menggunakan tekanan ekonomi dan sanksi sebagai alat utama untuk memaksa kehendak dan bukan lagi kekuatan militer? Jika demikian, bagaimana negara-negara seperti Tiongkok yang menjadi pabrik dunia akan mengatasi kondisi politik yang baru ini? Ini adalah kesulitan yang harus dijawab oleh para pemimpin dunia karena di papan catur yang semakin rumit ini, satu langkah yang salah dapat menciptakan efek domino yang tak terduga.